Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas pelajaran kelas 9 tentang penyembelian hewan. Materi yang akan kita bahas ke depan yaitu tentang akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat, di mana ada 3 hal yang akan dibahas. Yang pertama, penyembelian hewan yang akan kita bahas nanti. Kemudian akikah dan kurban. Nah, di mana ketiga hal tersebut saling berkaitan. Ya, muaranya adalah tentang penyembelian hewan. Kemudian penyembelian. Menyembelih berbeda dengan membunuh atau mematikan. Membunuh bisa dengan ditusuk, dicekik, diracun, atau bahkan dipukul. Islam sangat menyayangi hewan, sehingga dalam penyembelian pun harus dengan cara yang cepat dan tidak menyiksa sesuai dengan aturan yang syar'i. Semua ada ketentuannya, baik penyembelih, hewan, alat, dan cara-caranya. Yang pertama, ketentuan orang yang menyembelih. 1. Penyembelih beragama Islam. Penyembelih yang dilakukan oleh orang kafir atau bukan orang Islam, orang murtad misalkan, maka hukumnya tidak sah. Jadi haram ya. Yang kedua, menyembelih dengan sengaja. Seorang penyembelih harus dalam keadaan sadar dan sengaja menyembelih. Yang ketiga, penyembelih balik dan berakal. Tidak sah bila yang menyembelih belum balik atau anak kecil atau bahkan orang gila. Yang keempat tadi, menyembelih membaca basmalah. Selain basmalah juga bisa membaca sholawat, bisa membaca takbir. Itu untuk ketentuan orang yang menyembelih. Jadi ada 4 syarat ini yang harus dilakukan. Yang pertama, beragama Islam, menyembelih dengan sengaja, penyembelih balik dan berakal, penyembelih membaca basmalah. Yang kedua, ketentuan hewan yang akan disembelih. Hewan dalam keadaan masih hidup. Wah, namanya juga akan menyembelih, maka hewannya ya masih hidup. Ya. Kemudian yang kedua, hewan tersebut termasuk jenis hewan yang halal. Nah, itu jelas syaratnya harus halal. Nah, misalkan yang disembelih adalah kucing, nah itu kan berarti dia tidak termasuk yang halal, otomatis tidak boleh. Ketentuan alat penyembelih. Untuk alat penyembelih yang pertama syaratnya harus tajam dan dapat melukai. Nah, itu syarat. Kalau tumpul kasihan nanti hewannya. Ya. Kemudian yang kedua, tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. Nah, itu syarat juga. Ada hadis Rasulullah juga menyebutkan. Ya, jadi yang digunakan itu pakai apa? Pakai besi
pakai baja kayak pisau bangsane atau golok juga boleh gitu ya. Kemudian yang keempat, ketentuan menyembelih. Untuk menyembelih, penyembelihan dilakukan pada bagian leher hewan hingga terputus saluran makanan, kerongkongan lah ya bahasanya, pernafasan, dan 2 urat leher, itu syaratnya. Kemudian yang kedua, pada waktu menyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memotong atau memutuskan bagian-bagian berikut seperti tenggorokan atau saluran pernafasan tadi, kedua saluran makanan, yang ketiga 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan, biasanya di sebelah kanan dan kiri. Bila ketiga bagian tersebut sudah putus, maka penyembelihan menjadi sah. Kemudian, cara menyembelih hewan. Untuk cara menyembelih hewan, ada 2. Yang pertama, cara tradisional. Di mana tradisional sini ya seperti yang biasa kita lakukan mungkin di daerah kita. Nah, biasanya yang disiapkan adalah menyiapkan lubang penampung darah. Dan ingat, darah itu hukumnya haram, jangan dimakan. Kemudian yang kedua, hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, lambung kiri di bawah. Ya, jadi ngadep ke kiblat, lambungnya kiri di bawah. Kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah. Kemudian leher hewan diletakkan di atas lubang penampungan darah yang sudah disiapkan tadi. Kemudian berniat menyembelih, serta membaca basmalah, sholawat Nabi, dan takbir 3 kali. Ya, ini tradisional. Kemudian yang kedua, cara mekanik atau pakai alat. Maksudnya dalam kondisi misalkan yang akan disembelih itu jumlahnya ratusan, maka ya pakainya alat. Kalau tradisional ya kasihan nanti gitu. Sehingga pakai alat yang modern begitu ya. Nah, caranya, 1, memastikan mesin pemotong hewan dalam keadaan baik. Dicek dulu alatnya apakah sudah benar atau belum. Satu persatu gitu ya. Yang kedua, menyiapkan hewan-hewan yang akan disembelih pada tempat pemotongan. Disiapkan dulu pada tempatnya biar nanti ketika motong langsung kena. Ya. Kemudian yang ketiga, penyembelih atau operator mesin berniat untuk menyembelih. Kemudian operator mesin tadi, penyembelihnya membaca basmalah, sholawat Nabi, dan takbir 3 kali. Jadi syaratnya harus Islam juga. Kemudian lakukan penyembelihan dengan menghidupkan mesin pemotong setelah tadi membaca basmalah. Doa menyembelih itu dengan membaca, tadi saya sampaikan di depan juga, basmalah, sholawat Nabi, dan takbir 3 kali. Itu yang disunahkan. Adapun bacaannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, baru dipotong. Ulangi ya bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Demikian tadi beberapa hal yang berkaitan dengan penyembelihan hewan. Ada yang menjadi permasalahan di sini dalam penyembelihan hewan. Misal, kadang kita beli daging, kita tidak tahu itu berasal dari mana. Kalau belinya di Indonesia mungkin tidak ada masalah lah. Kalau impor, kita tidak tahu yang menyembelih siapa. Makanya kalau saya menyarankan mending makan daging ya daging yang lokal saja. Karena yang menyembelih insya Allah
benar-benar muslim. Tapi kalau misalkan yang impor, kita nggak tahu yang menyembelih siapa. Kalau menurut saya menjadi subhat atau tidak jelas mana yang haram dan mana yang halal gitu ya. Itu sih kasuistik gitu. Sehingga karena saya biasa makan belinya di daerah sini, ya insya Allah aman-aman saja. Tapi bagi mereka yang biasa impor itu jadi masalah juga itu ya. Harus memastikan yang menyembelih juga itu. Harusnya kayak gitu. Terima kasih. Share apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan komentar yang baik. Saya tunggu. Dan jangan lupa yang belum subscribe, saya tunggu untuk subscribe.